Halo Sikwi, ketemu lagi sama saya Kurayui dalam jurnal Kurayui. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dilimpahi berkah berupa kesehatan dan kebahagiaan, juga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Hari ini saya akan kembali membahas tentang GERD. Kali ini bahasannya sembuh dari GERD dengan metode 3P. Jadi saya dulu tuh divonis GERD pada bulan November 2014. Sebenarnya gejala udah terasa dari bulan Oktober ya. Kalau pagi tuh habis sarapan tuh mual, terus badan lemes, nggak karuan. Cuman kan karena saya ada mah, mikirnya tuh alah paling ini mahnya aja lagi rewel, lagi kambuh gitu kan. Terus tiap malam itu kadang kebangun dan batuk-batuk. Nah dari situ kan saya merasa aneh, kenapa batuknya itu selalu tengah malam saat enak-enak tidur gitu ya, tiba-tiba kebangun karena batuk. Nah dari situ saya googling, ternyata semua hasil dari pencarian itu merujuknya ke GERD. Cuman saya dulu mikirnya gini, kan GERD itu identik sama ini ya, penyakitnya orang Amerika, karena menurut penelitian awalnya tuh yang paling banyak menderita GERD orang Amerika. Saya cuma mikirnya gini, masa sih kena penyakitnya orang Amerika gitu kan. Sampai akhirnya pada bulan November itu badan udah gak kuat, sampai akhirnya saya memutuskan periksa ke dokter. Nah sama dokter ternyata divonis GERD. Jadi waktu divonis itu ya, ternyata beneran aku kena GERD, beneran kena penyakit orang Amerika. Kok bisa, padahal nggak ke Amerika, kena penyakitnya orang Amerika. Nah penyebabnya itu karena pola hidup saya yang buruk. Pertama, sering begadang, terus jarang makan, maksudnya jarang makan besar. Biasanya kalau udah sibuk sama kerjaan tuh males makan besar, jadi palingan kalau lapar minum susu yang itu loh, susu botolan itu. Terus kadang kalau males makan dan udah laparnya kebangetan, malah makan mie instan. Begadang, tidur kurang, makan gak teratur, terus stres juga karena sempet itu yang ngalamin masalah yang lumayan di tahun 2013 akhir sampai 2014 itu, sampai ya itu pola hidup yang buruk sama stres yang menumpuk akhirnya berujung pada GERD itu tadi. Awalnya pada bulan Oktober itu kan udah ngerasain gejala ya. Saya sempat ngobrol sama salah satu teman saya yang perawat, curhat gitulah, ini saya kok ngalamin gejala gini gitu kan. Terus sama teman saya disaranin, ini aja coba terapi omeprazol aja dulu gitu, sehari diminum 1. Ini kayaknya kena mah kronis gitu. Tapi kan kalau perawat itu cuman diagnosisnya tuh kadang tepat, tapi kadang ada yang mirip-mirip, tapi yang lebih tepat lagi kan ke dokter gitu kan. Tapi selama 1 bulan terapi omeprazol itu ada hasilnya, emang kondisi tubuh jadi lebih baik. Nah pada bulan November sekitar tanggal 8-9 gitu ada acara K-pop, gathering K-pop gitu. Nah karena congkak ya istilahnya, congkak merasa udah baikan, kita pas datang ke gathering jajan yang sembarangan. Tahu kan ya kalau jajanan ala Korea itu biasanya bersaus pedas. Nah pulang dari acara itu kondisi saya drop lagi dan lebih parah, dan akhirnya saya setuju untuk dibawa ke dokter. Nah di situ sama dokter didiagnosis GERD. Gejala yang umum yang waktu itu saya alami sih mual, pokoknya pagi itu pasti mual sampai muntah, terus dari ujung kepala sampai ujung kaki sakit nggak karuan. Jadi kayak meriang, sakit semua, nggak dibuat kerja nggak bisa, dibuat makan nggak enak, tidur nggak bisa, udah serba salah. Jadi kayak yang temen-temen alami 1001 sensasi gitu deh kalau GERD ini. Nah setelah itu saya rajin berobat ke dokter, maksudnya minum obat dokter itu, terus sambil cari-cari di Google gitu kan biar sembuh dari GERD gimana. Terus nemu salah satu blog yang mengarahkan saya ke salah satu grup di Facebook. Saya gabung di grup itu, banyak informasi juga sih. Tapi
ya banyak informasi, cuman apa ya, nggak sedetail, nggak sebagus ketika saya gabung di grup GAI. Nah, di grup GAI atau GERD Anxiety Indonesia inilah saya menemukan 3P yang waktu itu gencar dipromokan oleh Kak Erlia Olsen. Jadi selain dengan terapi obat dokter, yang membantu saya sembuh dari GERD adalah 3P. Apa sih 3P itu? Bentar ya, saya kok lupa urutannya. Bentar saya baca dulu nih. Jadi sebenarnya tentang kisah saya sembuh dari GERD itu sudah saya bukuin di sini. Ini. Dan 3P-nya ada di sini. Bentar saya baca dulu sebentar, lupa. Nah, 3P itu adalah resep manjur yang saya dapatkan dari grup GAI yang waktu itu gencar dipromokan atau dikenalkan oleh Kak Erlia Olsen. 3P adalah pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah, jadi gini, kalau kita sakit GERD itu nggak bisa hanya dengan mengandalkan pengobatan secara medis gitu. Jadi kalau kita minum obat tapi kita nggak mantang makan, nggak mengatur pola hidup, nggak memanage pikiran kita, ya sama aja bohong gitu loh. Jadi obat dokter juga harus tetap jalan karena itu yang istilahnya mensupport untuk membantu lambung kita membaik ya, tapi harus diiringi dengan 3P ini, yaitu perubahan pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Pola makan di sini saya menerapkan pola makan alkalin yang diajarkan oleh Kak Erlia Olsen juga ya. Selain itu kan sama dokter kan dilarang, sementara nggak boleh ngopi, nggak boleh makan santan, nggak boleh makan yang asam-asam, coklat, keju, macam itu kan nggak boleh. Jadi pantangan itu benar-benar dijaga dan menerapkan pola makan alkalin ini. Awal-awal saya sakit itu setiap makan seringnya muntah atau paling nggak tuh mual yang kebangetan sampai akhirnya udah males makan gitu kan. Yang waktu itu yang menu yang bisa diterima sama tubuh saya itu cuman nasi lembek sama telur rebus dan kecap. Udah, nasi itu pun cuman 3 sendok makan. Setelah menemukan pola makan alkalin ini, sempet ini sih ya, waktu lihat daftarnya sempet ragu, kok pagi ada menu minum ini apa, perasan air jeruk nipis atau air lemon dicampur dengan air hangat. Ini gila apa gitu ya. Tapi ternyata ada penelitian yang mengatakan lemon atau jeruk nipis itu memang asam di mulut, tapi efeknya di perut kita jadinya basah, jadi bagus untuk menetralkan asam lambung. Cuman reaksi setiap tubuh itu beda. Waktu saya masih parah dulu, 3 kali nyoba berakhir saya kambuh. Itu dengan menggunakan jeruk nipis, lemon sama aja kambuh. Akhirnya saya ganti dengan air hangat dicampur 1 sendok teh madu. Alhamdulillah aman. Nah, prinsip pola makan alkalin ini gimana sih? Yang penting tuh perbanyak buah dan sayur. Jadi itu deh, sayur nggak perlu khawatir ya. Emang beberapa dokter bilang jangan konsumsi sayur dulu karena mengandung banyak gas, tapi sebenarnya sayur ini kalau dikonsumsi mentah atau direbus sekitar 2 menit gitu aman. Tapi balik lagi ke tadi bahwa respon tubuh masing-masing itu beda. Seperti contohnya yang sering jadi perdebatan adalah kubis. Kubis ini kan mengandung senyawa apa sih, lupa namanya, pokoknya sejenis ini antasida alami. Tapi ada beberapa yang makan kubis justru bengah. Beberapa yang bengah ini atau ke perut gak enak ini karena konsumsinya dimasak. Tapi beda lagi kalau dimakan mentah. Kalau dimakan mentah atau di jus rata-rata aman dan memang fungsinya bagus banget buat lambung si kubis ini. Bisa menetralkan asam lambung. Terus biasanya kami kalau yang udah biasa nerapin itu ya, kalau perut gak enak ya dibuat nyemil aja. Jadi nyemilnya buah sama kubis itu. Pokoknya intinya itu untuk pola makan alkalin lebih banyak buah dan sayur. Terus untuk lauknya lebih banyak protein. Protein itu seperti tahu, tempe, telur gitu ya. Kalau takut digoreng ya
direbus aja. Kalau saya dulu alhamdulillah makan gorengan aman, cuman gorengnya goreng sendiri, nggak beli di luar. Jadi tahu tempe digoreng sendiri menggunakan minyak yang masih baru, jadi dibuat untuk menggoreng sekali itu saja. Kalau yang takut makan gorengan ya direbus atau dibakar, nggak apa-apa. Lalu prinsipnya yang diajarkan dari pola makan alkalin ala Erlia Olsen ini adalah makan sedikit tapi sering. Jadi setiap 2 jam sekali itu diusahakan perut kita terisi. Jadi pagi itu kan dimulai dengan air hangat tadi itu, terus lalu dilanjut dengan sarapan buah. Nah, buah ini pilih yang manis dan berair, contohnya melon, semangka atau pepaya. Kalau saya dulu yang paling aman pepaya. Jadi tiap pagi konsumsi itu, nanti sampai pokoknya kalau kita lapar makan buah lagi, lapar makan buah lagi, sampai jam setengah 10, jam 10 itu makan oatmeal. Oatmeal ini boleh dibikin raw oatmeal yang overnight, yang dibiarin semalam itu boleh, yang kita dadak masak masak lebih dulu gitu ya. Pokoknya jangan yang instan, karena kan oatmeal itu ada yang kita harus masak dulu, ada yang tinggal diseduh doang. Nah, bagusnya yang masak dulu. Nah, nanti jam 12 baru makan nasi. Jadi antara jam 7 sampai jam 12 itu kalau lapar pagi masukin buah terus, makan buah terus. Jam 10 itu baru, kalau nggak ada oatmeal ya boleh roti gandum, kalau nggak ada semuanya ya jam 10 itu makan nasi, nggak apa-apa gitu kan. Sama perbanyak air putih usahakan minimal sehari 2 liter. Kalau lebih dari itu misalnya 3 liter malah lebih bagus lagi gitu kan, karena kondisi perut kita akan lambungnya terjaga tetap basah. Kalau untuk makan siang makan malamnya sama, nasi dengan menu banyakin sayur dan proteinnya, sedikit karbohidrat gitu kan. Kalau saya sejak sakit itu yang bisa masuk cuma 3 sendok nasi. Alhamdulillah itu udah kenyang, karena ini kan asupan sayur sama proteinnya dapat. Terus selain itu yang membantu dari pola makan adalah konsumsi probiotik seperti Yakult atau yogurt. Kalau misalnya teman-teman yang tinggal di daerah pelosok kayak saya, paling sulit untuk nyari yogurt itu sulit. Jadi adanya yogurt drink, dan itu pun rasa-rasa, nggak ada yang istilahnya yang plain, itu susah. Jadi lebih baik Yakult yang paling bisa ditemukan dengan mudah. Nah, Yakult ini beberapa orang emang ragu, tapi kalau saya pribadi, saya membaik dengan bantuan Yakult. Jadi setelah menerapkan pola makan alkalin itu, tubuh memang membaik. Terus dengan ditambah yogurt atau Yakult ini, makin membaik lagi. Nah, kalau takut karena rasanya asam, bisa konsumsinya itu 2 jam setelah makan siang. Jadi biasanya saya jam 2 dan jam 2, jam setengah 3 gitu baru minum yogurt. Nanti ada ini, kalau di buku ini ada penjelasannya, contoh pola makan alkalin. Atau kalau yang nggak ada buku ini atau belum punya buku ini, bisa cek di Facebook saya, ada contoh pola makan alkalin. Nah, untuk pola pikir, sebisa mungkin kita itu harus menghindari stres. Stres itu adalah sumber dari segala penyakit. Jadi awalnya penyakit itu rata-rata awalnya karena stres. Jadi kita harus pinter-pinter memanage pikiran kita. Nah, sialnya biasanya orang dengan GERD ini pasti dikintilin sama yang namanya anxiety juga. Jadi susahnya di sana, gampang parnoan, gampang mikir yang aneh-aneh. Di situ tantangannya, dan di situ yang paling susah. Nah, untuk metode memanage pola pikir itu gimana? Kalau saya menggunakan jalan meditasi. Terus langkah yang harus diambil itu adalah hindari melakukan terlalu banyak browsing tentang penyakit kita, karena kebanyakan artikel itu akan mengarah ke penyakit yang serem-serem, dan itu merusak banget kepikiran kita. Jadi lebih baik hindari untuk browsing, stop googling. Jadi fokus aja ke penyembuhan. Nah, untuk pola hidup ini kita harus lebih meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelumnya. Kalau saya udah berhenti ngopi, dulu saya tuh lebih baik enggak sarapan daripada
nggak ngopi. Jadi intinya lebih baik saya nggak makan nasi, nggak apa-apa, yang penting ngopi gitu loh pagi itu. Nah setelah kena GERD, kebiasaan itu harus ditinggalkan. Sulit sih emang awalnya, tapi perlahan pasti bisa, karena kita kan sembuh atau sehat itu kan pilihan ya. Kalau mau sembuh ya tinggalkan kebiasaan buruknya, kalau nggak mau ya udah terserah lo, tapi jangan ngeluh gitu kan. Nah pertama itu harus tinggalkan kebiasaan buruk kita seperti ngopi tadi, begadang kayak gitu. Jadi kalau saya jam tidur itu dibatasi. Sejak sakit jam 10 malam udah harus start tidur, karena saya ada insomnia juga kan. Jadi kadang walaupun jam 9 gitu ya, jam 9 udah start tidur, biasanya nanti baru bisa bobo jam 10. Jadi harus diatur sendirilah jam tidurnya biar kita mendapatkan jam tidur yang cukup, yaitu sekitar 6-7 jam ya per harinya. Jadi diatur aja. Terus olahraga ini penting. Gimana, kita kan orang GERD kan keliangan, lemes gini, ya olahraganya ringan-ringan aja. Jalan kaki itu bisa kita lakukan di dalam rumah. Jujur saya waktu masih parah olahraga di dalam rumah, jalan kaki dari dapur ke ruang tamu, dapur ke ruang tamu, bolak-balik sampai keringetan. Kalau nggak gitu, yang olahraga yang paling mudah itu apa? Joget. Bener kan, kita joget nikmatin musik, berkeringat, seneng. Karena dengerin musik itu kan joget, seneng, kita happy. Kalau happy endorfin naik, nah jadinya sehat dong. Jadi nggak ada alasan untuk nggak bisa olahraga, bisa dengan jalan kaki itu. Lalu berjemur adalah cara paling mudah untuk mendapatkan asupan vitamin D untuk tubuh kita, karena rata-rata orang dengan GERD itu vitamin D-nya rendah. Itu yang menimbulkan anxiety kita semakin parah. Jadi harus sering-sering berjemur paling bagus. Kalau saya dulu itu jam 7 ya, jam 7 sampai jam 7.15 atau setengah 8, karena saya kan sebelumnya kerjaan selalu di dalam ruangan. Jadi kalau keluar ruangan kena sinar matahari itu pusing. Nah jadi saya memilih waktu yang tepat. Alhamdulillah nemuin waktu yang tepat itu jam 7 sampai jam setengah 8. Jadi setiap hari 15-30 menit itu selalu berjemur. Itu manfaatnya luar biasa banget untuk membantu penyembuhan kita. Jadi jangan ragu untuk berjemur. Terus apa lagi ya? Itu aja sih intinya 3P itu ya. Pokoknya rubah pola makan, pola pikir, sama pola hidup kita. Insya Allah kalau kita melakukannya dengan disiplin, itu akan membawa hasil. Jadi pengobatan kita, ya obat dokter tuh harus emang, kalau menurut saya ya, soalnya saya juga konsumsi obat dokter itu selama 6 bulan dan alhamdulillah membaik dengan dibarengi 3P ini gitu. Jadi selain pengobatan dokter, penyembuhan itu dari diri kita sendiri dengan menerapkan 3P tadi, yaitu perubahan pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Setelah intinya harus sabar, ikhlas, nerima, dan disiplin. Jangan ngeluh. Orang gagal itu wajar. Saya sendiri mengalami berulang kali up and down, tapi jangan pernah menyerah. Nah, kadang kan ada orang yang mengeluh gini, Kak saya udah berobat berapa bulan gini-gini Kak, tapi masih gini ya. Nah setahu saya waktu saya mengikuti itu nonton video seminar GAI, Dokter Ari itu mengatakan jika sebenarnya penyembuhan GERD itu 2 bulan. Jika 2 bulan tidak ada hasil, maka kita disarankan untuk ke psikiater, karena bisa jadi sakitnya itu bukan karena lambungnya tapi karena pikirannya. Nah kalau kata dokter Andri itu kan otak sama lambung itu terbuat dari satu kromosom yang sama. Jadi kalau otak error atau stres, lambung ikutan error. Pun sebaliknya, kalau lambung error, otak pun bisa jadi kacau. Nah jadi seperti itu. Intinya gitu sih. Kalau yang lagi masih melakukan pengobatan dokter, silahkan dilanjutkan. Dan saran saya dibarengi dengan menerapkan 3P, yaitu tadi ya yang saya jelaskan tadi, perubahan pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Insya Allah pasti ada hasil kok. Nah, pengalaman saya selama 2 tahun berjuang melawan GERD dan anxiety sudah ada di sini. Kalau minat bisa hubungi saya.
Kalau minat buku ini sih bisa hubungi saya, nanti bisa beli lewat saya. Oke, sekian sharing dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata. Ko mau matur thank you. Annyeong, bye bye. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah dadah dadah. Bye.